warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, perkenalkan nama saya Yunike Preisikalin SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Gorontalo, bidang studi biologi. NIM 12 11 72 32 18 38, nomor UKG 2015 026 79548 dengan unit kerja di SMK Negeri 1 Gorontalo Utara. Akan melaksanakan praktik pembelajaran mandiri Selasa 5 Maret tahun 2024 sebagai syarat ujian kinerja UKM PPG tahun 2024. Selamat mengikuti kegiatan praktik pembelajaran ini. Terima kasih. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, seperti biasa, agar pembelajaran kita di saat ini bisa berjalan dengan baik, kita akan mengawalinya dengan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabitu billahi robban. Wabil islami dina. Nabi Muhammadin. Nabiya. Rasul. Rabbi zidni ilma. Sifat rahman. Amin. Amin. Ya. Sekarang Ibu ingin mengecek kehadiran kelas kalian ya. Ya. Coba sekretaris, bagaimana untuk kehadiran hari ini? Kelompok 10 siswa sekolah PAT Selasa 5 Maret 2024 pukul 4. Oke. Ini berarti semua bisa hadir dalam pembelajaran kita. Karena itu berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Kita selalu berdoa semoga kalian semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan agar senantiasa kalian pun di pertemuan selanjutnya akan bisa hadir di sekolah tepat waktu dan bisa mengikuti pembelajaran di sekolah ya. Ya. Sekarang Ibu perhatikan di depan. Ibu ingin melihat suasana kelas kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih rapi, lebih indah. Karena itu silakan kalian coba cek di samping kiri dan kanan jika ada sampah, tolong dibuang di tempat sampah, ya. Ada kan? Coba semua berdiri. Ibu ingin mengecek kerapihan pakaian kalian. Ada yang kemejanya di luar? Ada yang tidak pakai kemeja? Ada. Oh, rapi semua ya. Ya. Oke, silakan duduk. Oke, kalau begitu, apa kabar hari ini? Hariku, tubuhku, fresh, luar biasa, alhamdulillah. Puji Tuhan. Ya, sekarang coba semua berdiri. Karena kalian semua tadi sudah fresh, sudah bahagia. Nah, sekarang kita mau ice breaking dulu ya. Mudah-mudahan Ibu ingin melihat konsentrasi dan kesiapan belajar kalian. Kita menyanyi lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beramal mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk kembali. Ya, saat ini Ibu ingin bertanya, masih ingat kesepakatan kelas kita? Ya.
bisa? Martin? Kesepakatan nomor berapa ya? Nomor 3. Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau ingin ibu bertanya nomor 2 apa? Ada yang bisa ingat? Kesepakatan kelas kita nomor 2 apa? Mengangkat tangan jika ingin bertanya atau menjawab. Mengangkat tangan jika ingin bertanya atau Menjawab. Ada lagi yang masih ingat poin-poin kesepakatan kelas kita apa saja? Ada yang masih ingat? Apa Sartika? Bermain game saat belajar. Oh, tidak bermain game saat belajar. Nah, Ibu bersyukur kalian semua masih mengingat apa yang menjadi kesepakatan kelas kita kelas 10. APKP. Kiranya dengan kesepakatan kelas yang kita buat akan membuat pembelajaran kita menjadi lebih menyenangkan dan pembelajaran kita menjadi lebih efektif. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan tematik. Nah, pada pertemuan di minggu yang lalu kita belajar mengenai materi IPS biologi kan? Ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu interaksi? Ya, saya Ibu. Ya, silakan Victoria. Interaksi adalah ada hubungan, ada komunikasi, dan saling mempengaruhi. Oke, jadi menurut Victoria, interaksi itu berarti ada hubungan, ada komunikasi, dan ada apa tadi? Apa yang ketiga tadi? Saling mempengaruhi. Kalau begitu, apa itu interaksi dalam ekosistem? Ya, Ibu. Silakan Chelsea. Interaksi dalam ekosistem adalah interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan abiotik. Oke, jadi ada interaksi, ada hubungan antara komponen abiotik dan biotik. Kalau begitu berkaitan dengan pembelajaran kita di minggu yang telah berlalu, kita belajar tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Tepuk tangan dulu. Nah, berbicara mengenai ekosistem, ada makhluk hidup dan lingkungannya kan? Ya. Lingkungan ada penyusunnya. Ada 2 komponen. Komponen apa saja? Biotik dan abiotik. Ya, ada komponen biotik dan Abiotik. Kalau begitu, ada yang bisa menyebutkan apa saja ini komponen abiotik? Komponen abiotik yaitu tanah, Hah? air, cahaya matahari, Hah? udara, topografi, dan iklim. Oke, jadi ada apa saja ini komponen abiotik? Tanah, air, cahaya matahari, udara, topografi, dan iklim. Kalau begitu, komponen biotik? Ada berapa komponen biotik? 3. Apa itu 3 itu? Konsumen, komposer. Oke, good job, pintar semua. Kita berikan tepuk salut untuk kalian semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Sekarang coba perhatikan di depan. Di sini ada gambar apa? Nyamuk dan tangan manusia. Ya, ada gambar nyamuk dan tangan manusia. Bisa jelas dilihat ini? Ya. Ini nyamuk ya. Oke. Nah, dari gambar tadi, jenis interaksi apa yang kira-kira terjadi di situ? Ada interaksi antara Manusia dengan nyamuk. ya, ada interaksi manusia dengan Nyamuk. nyamuk. Berikut, apakah ada keuntungan tidak ketika manusia itu digigit nyamuk? Tidak. Manusia dirugikan nyamuk. Ya, otomatis manusia Dirugikan. Yang untung siapa? Nyamuk. Kenapa manusia merasa rugi? Karena nyamuk yang bisa darah manusia jadi nyamuk untung. Sedangkan manusia kehilangan darah dan bisa merasa gatal, bahkan bisa terinfeksi ataupun muncul penyakit, jadi manusia menjadi rugi. Oke, setuju dengan
memiliki hubungan interaksi yang baik dengan sesamanya? Oke, mengapa Chelsea? Agar bisa melangsungkan kehidupan. Oke, agar dapat melangsungkan kehidupannya. Jadi, sangat jelas ya, interaksi ini antara makhluk hidup dengan lingkungannya sangat-sangat penting. Ya kan? Manusia ini membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup. Toh? Sedangkan lingkungan membutuhkan kita sebagai manusia untuk bisa menjaga dan merawat serta melestarikan lingkungan. Jadi materi kita hari ini adalah interaksi dalam ekosistem. Nah, dengan capaian pembelajaran, ayo kita baca bersama. 1, 2, 3. Di akhir fase peserta didik membahas keterkaitan antara makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan yang saling bergantung satu dengan yang lain terhadap hubungannya baik berupa tanah, air, energi, hubungan makhluk hidup dan lingkungannya dalam kegiatan sebagai individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Oke. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Coba satu orang bisa membacakannya. Siapa yang berani? Oke, silakan Resti. Menjelaskan hubungan makhluk hidup dan lingkungan sebagai individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Alur tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran problem-based learning, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan jenis-jenis interaksi antar organisme dengan benar. 2. Menganalisis interaksi netralisme, predasi, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme dengan benar. Oke, terima kasih Resti. Tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Ibu akan memberikan strategi penilaian juga bagi kalian. Ya, Ibu akan memberikan penilaian secara kelompok dan juga secara individual. Nah, penilaian itu ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif di dalamnya. Oke, sekarang kita masuk dalam kegiatan inti. Coba perhatikan gambar di depan ini. Bisa dilihat ini? Di sini ada 2 gambar, ada gambar A dan gambar B. Ini ada gambar apa? Kupu dan bunga. Yang di sini apa? Tangan manusia dan nyamuk. Ada tangan manusia dan nyamuk. Sekarang dari kuis ini ada pertanyaan. Pada gambar tersebut, jenis interaksi apa yang terjadi? Bisa pahami soal ini? Sekarang coba kalian berpikir, kalian coba analisis dulu. Ini gambar A dan gambar B masuk dalam option yang mana? Dalam pilihan yang mana? A, D. Coba angkat tangan yang menjawab gambar A. 1, 2. Ada yang menjawab gambar C tadi? Ya, coba angkat tangan berapa orang menjawab gambar C? 3, 6. Oke, kita coba melihat jawaban apa yang benar. Jawaban yang benar adalah C. Gambar di sini ada 2 gambar kan? Ada gambar A dan gambar B. Memilih option C yaitu simbiosis Mutualisme dan simbiosis parasitisme. Ya, ada simbiosis mutualisme dan simbiosis parasitisme. Sekarang, mengapa kalian memilih gambar A itu sebagai mutualisme? Ya, mengapa Yulianti? Karena gambar A simbiosis mutualisme, karena leba memerlukan ekstrak bunga sebagai makanan dan bunga mendapat bantuan leba untuk Nah, jadi di sini dikatakan simbiosis mutualisme karena saling menguntungkan. Menguntungkan dalam hal apa? Kupu-kupu bisa mengambil nektar dari bunga. Nah, kupu-kupu mengambil keuntungan di situ bisa mendapatkan makanan kan? Dan nektar tersebut dari bunga kan? Nah, sedangkan bunga diuntungkan dalam hal apa? Dalam hal
Oke, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di atas kepala bumi. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Selanjutnya di gambar B. Dikatakan tadi mereka memilih gambar B ini sebagai simbiosis parasitisme. Ada yang bisa menjelaskan mengapa memilih gambar B sebagai simbiosis parasitisme? Oke, silakan Aaron. Berdiri Aaron. Ya. Simbiosis parasitisme di mana manusia merasa rugi karena darahnya diambil membuat kulit gatal dan perih, sedangkan nyamuk untung karena mengisap darah manusia. Oke, jadi di situ ada yang untung dan ada yang rugi. Silakan duduk Aaron. Yang untung di situ siapa? Nyamuk. Yang dirugikan? Ya. Oke. Sekarang kalau demikian, Ibu akan menampilkan video pembelajaran ya. Jadi sambil Ibu akan memberikan video pembelajaran, kalian bisa mencatat hal-hal yang penting yang terdapat dalam video pembelajaran ini. Oke? Dan simbiosis parasitisme. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe untuk menambah manfaat video ini. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama simbiosis mutualisme, 2 simbiosis komensalisme, dan ketiga simbiosis parasitisme. Anemon laut menyerupai tumbuhan yang menempel di dasar laut. Anemon laut saling bergantung dengan ikan batu. Simbiosis apa sekarang? Rambut dan manusia. Ada gambar apa ini? Rambut dan Gejala kutu rambut adalah rasa gatal di kulit kepala karena pija atau air liur kutu. Rasa gatal ini membuat penderita mengganggu. Oke, tadi perhatikan ada teman-teman kalian yang sudah menuliskan video, menuliskan hal-hal penting dalam video yang sudah ditampilkan tadi, ya. Jadi sekarang untuk memotivasi kalian lagi untuk menyelesaikan materi, untuk menyelesaikan permasalahan saat ini, kalian akan duduk berkelompok, ya. Bisa? Jadi Ibu akan membagi kalian di dalam kelompok 10 APHP, kelompok belajar IPA biologi, di mana kelompok 1 akan duduk di sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bisa? Bisa. Silakan duduk berkelompok. Oke, jadi sekarang sambil kalian berdiskusi, Ibu akan memberikan penilaian, ya. Ibu akan melihat kerjasama kalian dalam kelompok diskusi. Bisa Oke, jadi sudah selesai semua ya? Ya. Oke, sekarang kita akan masuk pada presentasi. Oke, jadi saat ini kalian akan mempresentasikan hasil. Oke, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi siap-siap kelompok yang lain mendengarkan hasil pemaparan kelompok 1, dan jika ada pertanyaan disiapkan ya. Ya, tidak apa, jangan malu-malu untuk bertanya. Jika ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan di kelompok 1. Oke? Oke. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi interaksi dalam ekosistem yang akan dibacakan oleh Reski Uda. Baik, terima
terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mulai membacakan soalnya terlebih dahulu. Jelaskan pengertian dari simbiosis, lalu berikan contoh dari simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya lebah, madu, dan bunga. Ini contoh gambarnya. Bisa teman-teman lihat? Ya. Bisa. Lebah mencari nektar bunga untuk menghasilkan madu, sedangkan bunga diuntungkan karena dapat membantu penyerbukan. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang dimana yang satu diuntungkan dan yang satu tidak merasakan apa-apa, tidak diuntungkan maupun dirugikan. Seperti anemon laut dan ikan badut. Ikan badut memiliki zat yang melapisi tubuhnya sehingga kebal dengan sengatan anemon laut. Sementara ikan badut tinggal di sela-sela anemon untuk mencari perlindungan dari predator. Anemon tidak mendapatkan gangguan ataupun keuntungan dari hal ini. Seperti ini contoh gambarnya. Teman-teman bisa lihat? Mungkin bisa lihat di foto ini ya. Iya. Ya, ada yang bergerak-gerak itu namanya anemon laut. Oke, silakan lanjut. C. Simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu pihak dan merugikan satu pihak. Contoh simbiosis parasitisme adalah hubungan nyamuk dan manusia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain? Dipersilakan. Oke, silakan kelompok 2 ada pertanyaan? Ya, Yang kelompok 1 Cian mencatat ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Hasil presentasi kelompok 1 sudah jelas, tetapi ada yang ingin kami tanyakan. Dapatkah kelompok 1 menjelaskan bagaimana peristiwa simbiosis mutualisme yang terjadi antara buaya dan burung galoper? Pertanyaan akan dijawab oleh Chelsea. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Kami kelompok 1 akan mencoba menjawabnya. Menurut kelompok kami, interaksi yang terjadi antara buaya dan burung galoper terjadi di mana saat buaya membuka mulutnya. Burung galoper menginap di mulut buaya dan memakan sisa-sisa makanan buaya yang menempel di gigi buaya. Dan akhirnya merasa diuntungkan karena gigi buaya dan tubuh buaya akhirnya menjadi ganas. Jadi ada peristiwa simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Terima kasih. Apakah sudah jelas dari kelompok 2? Ya, jelas. Baik. Apakah masih ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain? Kelompok 3 ada pertanyaan? Enggak. Kelompok 4? Ya. Oke. Kalau demikian silakan kelompok 1 untuk menutup presentasinya. Baik, demikian itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 menuju di depan kelas. Kita sambut dengan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya, Arun Ingat. Saya berkenan dari kelompok 2 akan membacakan hasil presentasi kami. Jelaskan jenis-jenis interaksi antar organisme. Jenis-jenis interaksi antar organisme terdiri atas satu organisme, di mana dalam interaksi ini satu organisme mendapatkan keuntungan sedangkan yang lain tidak mendapat pengaruh apapun atau tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak dirugikan. Yang terakhir, simbiosis parasitisme. Dalam simbiosis ini, satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan tetapi
merugikan makhluk yang menjadi teman Terima simbiosis. kasih. Itu presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Delapan. Ada pertanyaan? Kelompok 1 tidak ada? Tidak. Kelompok 3? Tidak. 4? Tidak. Oke. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause untuk Oke, silakan. Ya, jadi dari hasil presentasi tadi dan dari hasil diskusi sampai presentasi, kalian semua sudah memahami ya bahwa makhluk hidup dan lingkungan itu harus saling berinteraksi. Ya. Kenapa makhluk hidup dan lingkungannya itu harus saling berinteraksi? Agar Menjaga lingkungan. dapat menjaga lingkungan, dapat mempertahankan lingkungan. Ya, jadi kita sebagai manusia harus saling berinteraksi dengan baik dengan sesama kita. Ya. Bisa dipahami ini? Ya. Karena itu Ibu ingin memberikan penghargaan, memberikan sangat salut kepada kalian dengan memberikan tepuk salut untuk kalian semua. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Oke. Saat ini Ibu ingin kita semua konsentrasi lagi. Ketika kita akan masuk pada kegiatan penutup, kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri. Masih konsentrasi ini? Kalau demikian, Ibu ingin tes dulu konsentrasi kalian. Caranya, ketika Ibu mengatakan pagi, tepuk 1 kali. Ketika Ibu katakan siang, tepuk 2 kali. Ketika Ibu mengatakan malam, tepuk setengah atau tidak berbunyi. Boleh kita tes bersama? Kita mulai. Jadi kalau sebentar ada yang salah, Ibu akan memberikan pertanyaan. Bisa ini? Bisa. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, malam. Ada yang tidak konsentrasi. Rizky. Nah, kalau Rizky, Ibu ingin memberikan pertanyaan. Kalau contoh manusia digigit nyamuk, itu adalah merupakan contoh dari simbiosis apa? Ya, simbiosis Parasitisme. Sekali lagi untuk tes konsentrasi kalian. Pagi, malam, pagi, siang, malam, pagi. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan penutup. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita tadi? Oke. Sekarang siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Yang suaranya paling keras. Oke, silakan. Cian. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan kesimpulan interaksi dalam ekosistem terdiri atas netral, predasi, Ya. simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Oke, tepuk tangan untuk Cian. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, silakan Sartika. Simbiosis artinya hubungan timbal balik antara dua organisme yang saling mempengaruhi. Oke, tepuk tangan untuk kalian sependapat dengan Sartika? Ya. Apa itu simbiosis? Hubungan timbal balik antar dua organisme. Ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Saya Ayo, apa? simbiosis parasitisme, di mana ada dua
organisme yang dimana satu untung dan satu rugi, misalnya nyamuk dengan manusia. Oke. Jadi jelas ya, dari semua berarti ada yang untung dan ada yang dirugikan. Ada lagi yang ingin memberikan penjelasan? Ayo, silakan Bunga. Simbiosis mutualisme, yaitu dua organisme yang sama-sama diuntungkan seperti lebah madu dan bunga. Oke. Ada lagi yang mau? Oke, apa Chelsea? Simbiosis komensalisme. Hah? Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak mendapatkan apapun rugi ataupun untung, seperti hubungan tanaman anggrek dan pohon. Oke. Jadi dari kesimpulan tadi kita bisa mengetahui jenis-jenis interaksi. Ada berapa jenis-jenis interaksi? 5. Apa semua? Jadi ada berapa? 5. Nah, kalau begitu, kalau bicara mengenai interaksi itu ternyata memang ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, ada yang memang tidak merasa terpengaruh. Intinya makhluk hidup dan lingkungannya itu saling membutuhkan. Jadi harus membangun interaksi yang baik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, agar supaya makhluk hidup dapat melangsungkan kehidupan. Oke, karena Ibu merasa kalian sudah paham dan mengerti, Ibu juga saat ini akan memberikan asesmen sumatif. Saat ini Ibu akan membagikan lembaran asesmen sumatif untuk kalian jawab. Boleh? Boleh. Jika ada yang sudah selesai, kumpulkan di depan, ya. Sudah? Silakan kumpulkan di depan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada saat ini, Ibu ingin merefleksikan pembelajaran kita di saat ini. Karena itu Ibu juga akan membagikan lembar refleksi peserta didik. Silakan ketua kelompok menjemputnya di depan lagi. Oke, silakan. Kalian silakan menjawab dengan sebenar-benarnya ya. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami ketika dalam pembelajaran, dituliskan di lembar refleksi agar supaya ini semua kan untuk kemajuan pembelajaran kita ya. Jadi jangan takut. Silakan yang sudah selesai kumpulkan di depan. Ya. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah IPS biologi itu menyenangkan? Betul. Iya. Jadi semoga pembelajaran kita akan semakin menyenangkan pada pertemuan kita di minggu depan dengan materi perubahan lingkungan. Jadi materi kita di minggu depan yaitu perubahan lingkungan. Semoga kalian semua tetap bisa memanfaatkan waktu dengan baik agar bisa hadir di sekolah mengikuti pembelajaran bersama di kelas 10. Ya. Sekarang siapa yang bisa pimpin doa? Kita akan menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan Resti. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, demikian untuk
pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita lakukan di saat ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.